Kan terobosan dari pemerintah dalam keadaan yang urgent seperti saat ini. Namun kalau memang industrialisasi yang kita butuhkan ini kan, mungkin butuh di jangka panjang begitu ya Bu, tapi kalau dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang bisa menjadi booster dari pemerintah? Apakah bantuan sosial ini harus segera kembali disalurkan ke masyarakat? Iya, tapi menurut saya tidak cukup dengan bantuan sosial ya, karena, masyarakat juga membutuhkan pekerjaan terutama di kelas menengah. Kalau bantuan sosial kan rata-rata untuk mereka yang tidak bekerja gitu, untuk, lansia, untuk disable person gitu ya, jadi, disabilitas dan lain sebagainya. Jadi, apa ya, bukan hanya bansos, menurut saya yang rentan juga bukan hanya di kelas bawah, justru yang menengah ini nggak dapat bantuan, tapi mereka juga makin tergerus dengan kenaikan harga, kenaikan suku bunga, terus ditambah nanti ada beban-beban juga ya yang akan meningkat dengan pungutan-pungutan itu. Jadi, eee, menurut saya perlu ada sesuai dengan levelnya gitu. Jadi bantuan untuk yang benar-benar nggak berdaya, kemiskinan ekstrim, oke itu bansos. Kemudian yang poor, yang near poor nih ya, karena banyak nih yang rentan juga yang di kelas menengah bawah. Yang nirpur mungkin bantuannya apa ya, selain dari bansos itu tentu ada misalkan bantuan beasiswa, bantuan peningkatan skill supaya mereka bisa bekerja lebih meningkat ya, bekerjanya bukan cuma gitu-gitu aja tapi peningkatan skill sehingga nanti mereka bisa meningkatkan income gitu. Terus kemudian nanti untuk menengah yang di satu lagi nanti seperti apa, mungkin bantuannya, beasiswa atau kemudian juga ya tadi ya lebih meningkatkan skill juga sama terus kemudian nanti bantuan apa. Nah jadi artinya, atau dari sisi perpajakan atau apa gitu. Nah itu, yang akan atau stimulus ya, misalkan, stimulus-stimulus yang sudah diberikan juga untuk kelas menengah tuh pernah ya, sebetulnya sudah kemarin ya PPN DTP untuk properti gitu misalkan. Jadi PPN-nya dihapuskan untuk yang membeli properti di atas sekian, dapat diskon PPN gitu. Nah ini kan juga untuk kelas menengah, untuk mendorong dari sisi, daya beli mereka gitu. Nah itu sebetulnya jadi tidak cukup dengan bansos, jadi harus ada creativity yang juga untuk masyarakat-masyarakat yang di menengah yang near poor gitu. Ya entah misalkan ada pelayanan publik bersama ya, jadi misalkan, mereka selama ini kan harus bayar pelayanan publik yang mahal. Nah itu dengan adanya bantuan juga untuk kelas menengah, untuk subsidi terhadap pelayanan publik itu, ya entah dari transportasi atau apa gitu ya, itu juga, mereka bisa menikmati transportasi murah, misalkan kayak gitu. Jadi berangkat kerja ke kantor itu bisa lebih murah, itu kan membantu menekan dari sudut biayanya gitu. Jadi bukan hanya misalkan nanti ke depan program makan siang gratis untuk anak sekolah ya, tapi juga dipikirkan untuk yang kelas menengah ini. Dan kemudian itu kan dari sisi pemerintah. Nah, pemerintah juga harus berkolaborasi dengan CSR perusahaan-perusahaan misalkan. Jadi kan nggak mungkin kan semuanya pakai APBN dengan kondisi APBN kita lagi berat juga harus kreatif untuk melakukan kolaborasi dengan private, misalkan ada CSR-CSR, nah misalkan bikinlah lumbung pangan atau, apa, transportasi gratis bersama, gitu. Sebetulnya kan udah ada ya kayak mudik lebaran beberapa kampus, tapi ya bukan cuma lebaran aja, karena hidup kita kan bukan cuma pas lebaran aja. Jadi perlu ada inovasi-inovasi juga nih di daily-nya ini seperti apa gitu. Harus ada apa, nanti, bisa ada kolaborasi kerjasama CSR tadi untuk lumbung pangan, lumbung apa, atau, apa, pelayanan dokter gratis dan lain sebagainya, sehingga itu mengurangi beban dari kelas menengah. Dan kemudian di sisi produktifnya, investasi-investasi yang masuk karena kan kita target investasi katanya cukup wow ya, bisa tercapai gitu. Nah, kita pastikan investasi-investasi yang masuk itu memang bisa create lapangan kerja gitu, karena, selama ini kan yang dibutuhkan sebetulnya lapangan kerja ya. Jadi tidak ada daya beli kalau nggak ada lapangan kerja kan. Jadi terus harus fokus pada job employment creation, policy-policy-nya. Jadi bagaimana ya setiap kebijakan kita itu di-relate dengan employment creation. Misalkan perbankan di mana membantu dari sisi employment creation yang melalui kreditnya. Terus dari pemerintah sendiri ada program-program apa misalkan membangun rumah ya itu juga harus bisa menyerap lapangan kerja, padat karya seperti itu. Terus kemudian iya dari program-program sendiri ya untuk mendorong UMKM ya, akses terhadap UMKM-nya semakin ditingkatkan. Nanti kalau UMKM berkembang ya tentunya masyarakat juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih ya, ekosistemnya dibangun lagi untuk UMKM itu dan seterusnya. Jadi, dan terutama beasiswa sih juga saya melihat bahwa dari sisi kelas menengah ini kan sebetulnya pendidikannya itu juga cukup potensi untuk dikembangkan, di-upgrade juga skill-skill-nya, mengikuti tren yang sekarang misalkan digital ya, sehingga talenta-talenta digital ini harus kita tingkatkan ya, supaya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru yang layak, sehingga daya belinya terjaga, seperti itu sih. Jadi memang ya tadi,
Entah kalau kelas menengah misalkan lebih banyak tuh juga yaitu beasiswa agar mereka juga bisa meningkatkan kapasitinya khususnya di digital, karena sekarang memang sektor yang berkembang misalkan digital atau di sektor hijau gitu misalkan. Jadi talenta-talenta SDM hijau juga harus kita siapkan gitu. Karena sebetulnya di dunia ini lagi butuh kan ahli-ahli perubahan iklim, ahli-ahli digital. Karena kalau saya lihat lowongan kerja ya, Mbak, saya kan suka mengamati tuh di berbagai platform-platform kan banyak ya lapangan-lapangan kerja. Sekarang rata-rata yang dibutuhkan itu data analytics, big data analytics, software engineer, terus kemudian juga ahli climate, climate lead, climate assist, climate associate, green finance associate gitu. Jadi itu gimana ketersediaannya di kita antara demand sama supply-nya. Nah itu pemerintah bisa bantu job matching policy dan meningkatkan melalui skill. Jadi sudah ada kartu prakerja tapi perlu di-enhance lagi supaya itu benar-benar match dengan kebutuhan dari dunia kerjanya. Nah kelas menengah tuh dibantu itu aja. Jadi nggak perlu bansos gitu loh. Maksud saya tuh ya oke lah bansos itu untuk yang rentan itu sudah tidak dilakukan lagi. Tapi jangan akhirnya bansos di 3 kali lipat kan, bukan begitu solusinya. Jadi bansos at minimum yang benar-benar berhak itu memang tetap perlu mendapatkan, tapi bagaimana kita mengupgrade skill ini yang memang supaya mereka dapat lapangan kerja gitu. Jadi kalau bansos kan akhirnya menciptakan, kalau misalkan bansos terus kemudian dia naik kelas, nah tapi kalau tidak naik kelas kan sometimes itu menciptakan ketergantungan. Jadi itu juga yang harus kita, kecuali untuk kelompok rentan yang memang benar-benar dalam kemiskinan ekstrim, yang sudah disable, lansia itu kan memang udah istilahnya udah tidak bisa di-upgrade lagi gitu. Karena yang masih bisa di-upgrade itu lebih baik kita upgrade. Jadi jangan tergantung kepada bansos gitu. Jadi graduation dari bansos kemudian dia meningkat lebih mendapatkan bantuan yang sifatnya produktif, tidak hanya konsumtif seperti itu. Baik,